Nona kecil, menikahlah saja denganku. Pemimpin bandit-bandit dari lembah Dewa Medis. Jadilah ratu banditku, dan aku pasti akan membesarkanmu agar sehat dan berisi. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Di siang bolong, benar-benar menculik seorang wanita dengan paksa. Ada apa? Ini? Air liur. Lapa air liurmu. Aku minta maaf. Nona, apakah kau baik-baik saja? Kau telah melihat wajahku. Ya. Mengapa demikian? Aku telah bersumpah kepada guruku bahwa aku harus menikahi pria pertama yang melihat wajahku. Kau adalah pria pertama yang melihat wajahku. Aku harus menikahimu sekarang. Sekarang, setelah aku memiliki suami, aku tidak bisa menikahimu lagi. Berhenti menggangguku. Siapa kau bocah? Kau berani bersaing denganku memperebutkan seorang wanita? Ini tidak bisa. Kita bertemu secara kebetulan. Kita bahkan tidak saling mengenal. Namaku Bei Fei Fei. Kau bisa memanggilku Fei Fei. Kini, bukankah kita saling mengenal? Mulai sekarang aku adalah istrimu. Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Bagaimana bisa? Begitu terburu-buru. Kau tidak menginginkanku. Aku Gadis itu sangat cantik. Bagaimana kau tega? Membuatnya sedih? bersedia menyelamatkanmu. Tapi, saat ini, aku belum bisa menikahimu. Jika kau setuju untuk menikah denganku, itu berarti menyelamatkanku. Apakah kau tidak mengerti? Dia tidak menginginkanmu. Menyerahlah padaku saja. Kau berani? Jika kau tidak ingin mati, maka nyahlah dari hadapanku. Jika tidak aku. Tebas dia untukku. Seperti yang diharapkan dari tulang jiwa. Benar-benar mampu melakukan ini. Dari jarak 1000 li. Ilmu dewa yang melukai orang tanpa terlihat. Mengapa kau belum pergi? Suamiku. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kau bocah. Kau memiliki keberuntungan besar dengan wanita. Nona muda. Pria dan wanita harus menjaga jarak yang pantas. Tapi, kau adalah suamiku. Tidak. kau adalah pria pertama yang melihat wajahku. Kau harus menikahiku. Itu tidak mungkin. Masalah seperti pernikahan. Bagaimana bisa aku memutuskannya sendiri? Orang tuamu tidak akan setuju. Aku adalah seorang yatim piatu. Aku dibesarkan oleh guruku sejak kecil. Tak disangka belum lama ini, dia dibunuh oleh para penjahat. Sebelum guru berpulang, aku berjanji padanya bahwa aku pasti akan menikahi pria pertama yang melihat wajahku. Jika kita menikah mereka pasti akan setuju. Tapi ibuku masih belum tahu. Di mana ibumu? Sekarang, aku akan pergi meminta restu ibumu. Tidak. Ibuku sakit parah di rumah. Aku harus pergi ke lembah Dewa Medis sekarang. Aku memohon dukun tradisional menyelamatkan nyawa ibuku. Kau tidak perlu mencari tabib abadi itu. Bahwasanya aku menemuinya, dia akan baik-baik saja. Hanya saja, berhentilah menggodaku. Begitu murni dan mulia. Seperti peri surgawi, jika aku tidak salah. Dia adalah, akulah tabib abadi yang kau cari. Bei Fei Fei. Bei Fei Fei Dewa Medis. Kau adalah Dewa Medis? Itu luar biasa. Kalau begitu sekarang, ikutlah denganku untuk menyelamatkan ibuku. Jika kau berjanji padaku, aku akan pergi bersamamu. Kita bertemu secara kebetulan. Kau juga tidak mengenalku. Mengapa? Kau bersikeras menikahiku? Tadi saat bandit itu menggangguku, banyak orang berlalu lalang. Kau adalah orang pertama yang turun tangan demi rasa keadilan. Begitu berani dan jujur. Seorang pria pahlawan yang langka. Tidak. Kau bocah konyol. Mengapa kau begitu bodoh? Jika kau setuju dengannya, kau bisa menyelamatkan ibumu dan mendapatkan istri secara gratis. Bukankah ini situasi yang menguntungkan dengan dua tujuan sekaligus? Sesuatu yang orang lain bahkan tidak bisa memimpikannya. Apa yang masih kau ragukan, bocah?
Hari ini aku yang akan memutuskan. Kalian berdua harus bersama. Suamiku, Fei Fei. ini benar-benar pernikahan yang sempurna. Fei Fei. Kalau begitu, ikutlah pulang bersamaku. Ini tempatnya. Gerbang ini sangat keras. Namun ia adalah monster haus darah. Kau hanya perlu memberinya makan dengan darah untuk membukanya. Melapor kepada ketua klan. Gerbang besi hitam telah terbuka. Aku khawatir ada orang luar yang menyusup ke dalam manor. Apa? Gerbang besi hitam ini, selain garis keturunan keluarga Han, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Mungkinkah Sing Sing belum mati? Cepat cari penyusup itu dengan seluruh kekuatan kita. Baik. Mengapa mereka semua wanita? Mereka tampak tidak seperti orang yang melakukan kejahatan. Apakah guru membuat kesalahan? Siapa kau? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Xiao Cui, penduduk desa pegunungan. Bahwa aku, Celah gunung ini dikunci oleh gerbang besi hitam. nenek tua penduduk desa pegunungan. Tidak ada seorang pun yang masuk selama 20 tahun. Bagaimana kau bisa masuk? Aku. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Nenek. Tadi, aku bahkan melihat seekor kelinci kecil berlari masuk lewat sini. Lihat dia. Dia terlihat begitu konyol. Bagaimana mungkin dia orang jahat? Mungkin dia seorang penebang kayu dari sekitar sini yang tersesat. Benar kan? Aku benar-benar haus. Bolehkah aku bertanya, tetua? Di mana sumurnya? Aku hanya akan minum air lalu pergi. Aku pasti tidak akan mengganggumu. Itu tepat di sebelah sana. Ikuti jalan setapak kecil ini, dan kau akan sampai. Tunggu. Minum air tidak akan mengenyangkan perutmu. Ambil beberapa ransum kering untuk dimakan di jalan. Kami tidak punya makanan mewah di sini. Ini juga tidak seberapa. Mohon jangan keberatan. Ambil ini. Terima kasih, nenek. Di desa itu, mereka semua adalah bandit yang sangat kejam, memperkosa, membunuh, dan menjara, melakukan segala jenis kejahatan. Kau bertindak atas nama langit. Minum air tidak akan membuatmu kenyang. Ambil beberapa ransum kering untuk dimakan di jalan. Mereka sangat baik. Apakah mereka benar-benar bandit? Siapa kau? Tidak. Tanda lahirmu ini. Sing Sing. Pegang ibu erat-erat. Ibu akan membawamu pergi. Ibu. Sing Singku. Benar-benar Sing Singku yang telah kembali. Ini Sing Sing. Ini Sing Sing. Kita terpisah saat itu. Aku pikir. Sing Singku.
Ayah angkatkulah yang menyelamatkanku. Ayah angkat. Benar sekali, ayah angkat. Beliau adalah ahli bela diri yang ternama. Beliau memperlakukanku dengan sangat baik. Dan, gawat. Ibu, cepat. Cepat beritahu semua orang. Jangan minum air dari mata air itu. Ketua klan, ada yang tidak beres. Seseorang meminum air dari mata air, dan mereka memuntahkan darah lalu pingsan. Apa? Gawat, bubuk pemutus nyawa. Sing Sing. Apa maksudmu dengan itu? Ibu jangan khawatir. Ayah angkat pasti telah melakukan kesalahan. Saat ini, aku akan kembali dan meminta penawarnya darinya. Siapa sebenarnya ayah angkatmu? Ayah angkatku adalah Ketua Aula Seng Sing. Ibu jangan khawatir. Ayah angkat pasti telah melakukan kesalahan. Beliau berkata, kalian semua adalah orang jahat. Beliau pasti telah melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin kau mengakuinya? Sebagai ayah angkatmu, tahukah kau bahwa Ola Jingsing saat itu yang membunuh ayahmu? Mereka juga memaksa kami, semua orang klan yang tersisa, untuk bersembunyi di sini dan nyaris bertahan hidup di pegunungan dalam ini. Ini, bagaimana mungkin? Dulu di dasar jurang, dialah yang menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun ini, beliau selalu memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Bagaimana mungkin itu beliau? Kau bersikap bodoh. Dulu dialah yang membunuh. The film was Nenek. translated and narrated by M Media. Nenek, Hansi. Kerja bagus. hentikan cepat. Berhenti, kalian semua salah paham. Mereka semua adalah keluargaku. Mereka bukan orang jahat. Apakah kau telah melakukan kesalahan? Tidak ada kesalahan. Mereka adalah orang yang tepat yang kucari. Apa? Kau. Sing Sing. Sing Sing. Ibu. Sudah 20 tahun berlalu. Mengapa? Mengapa kau masih menolak untuk melepaskan kami? Selama kau menyerahkan kitab rahasia itu, aku akan membiarkan kalian pergi. Jangan harap. Aku tidak akan pernah menyerahkan kitab rahasia itu kepadamu. Menolak jalan yang mudah, hanya untuk memilih jalan yang sulit. Ibu. Sing Sing. Sing Sing. Kau berani menyakiti putraku. Aku akan melawanmu sampai mati. Sing Sing. Kau tahu itu adalah kesalahan. Namun kau masih ingin mencelakai orang. Tak takut ayah angkatmu menuntut pertanggungjawabanmu. Hansin, kau benar-benar bodoh. Kau. Kau sebagai ibunya sama saja. Mengapa kau tidak memberitahu anak itu yang sebenarnya? Baiklah. Kalau begitu biar ku beritahu. Ayah kandungmu dibunuh oleh ayah angkat tersayangmu dengan tangannya sendiri. Sing Sing. Ketertarikanku pada kitab rahasia keluargamu adalah keberuntunganmu. Namun kau tidak tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu mengapa? Beliau membesarkanku selama bertahun-tahun? Bodoh. Tentu saja itu untuk menunggu hari ini. Agar kau membuka gerbang besi hitam ini. Jika bukan, karena kau hari ini, Ketua Aula tidak akan memiliki. Tidak. Cara lain. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku salah mengira musuh sebagai ayahku. Akulah yang mencelakai mereka. Sing Sing. Sing Sing. Kau tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Begitu aku mendapatkan kitab rahasia itu, aku berjanji akan membiarkan kalian semua berkumpul kembali sebagai keluarga. Kau sudah keterlaluan. Aku akan melawanmu.
Kau berani menyentuh putraku? Ibu, Seolah kau layak. aku telah dipermainkan olehmu selama 20 tahun. Bahkan jika aku harus mati hari ini, aku akan melindungi keluargaku. Sing Sing, Bentuk formasi. Ibu, Sing Sing, Sing Sing. Cepat serahkan kitab rahasia itu. Dalam mimpimu, Baiklah. Masih keras kepala? Xiaosu. Xiaosu. Kau bajingan. Aku adalah anak haram. Jika kau tidak menyerahkan kitab itu hari ini, aku akan tepat di depan matamu, membunuh mereka semua satu persatu. Kau, Aku ingin melihat seberapa keras hatimu. The film was translated and Patrias, narrated jangan. by M Media. Kami tidak takut mati. Begitukah? Sing Sing. Sing Sing. selama aku di sini, jangan harap bisa menyakiti mereka. Bagus. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati lebih dulu. Sing Sing. Tidak. Sing Sing. Aku punya banyak waktu hari ini. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana mereka masing-masing mati. Tunggu. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Tidak, kau tidak boleh mengatakannya. Jika kau tidak bicara, aku akan membunuhnya. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu mendapatkan kitab rahasia itu. Xiao Cui. Tidak. Jika aku menyerahkan kitab rahasia itu kepadamu, akankah kau melepaskan kami? Tentu saja. Jangan berikan dia kitab rahasia itu, ketua klan. Ibu, jangan. Aku tidak bisa lagi melihat kalian semua mati di depan mataku satu persatu. Kitab rahasia itu ada di gua di gunung belakang. Kini, bisakah kau melepaskan kami? Tentu saja aku bisa. Tidak. Tidak. Kalian sekumpulan binatang. Tidak. Selanjutnya, giliranmu. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Sebagai ketua, statusmu sangat mulia. Jadi aku sang pelindung. Akan mengantarmu secara pribadi. Jangan sentuh ibuku. Jangan kau sentuh ibuku. Sampah tak berguna. Sing Sing, Aku pasti akan berlatih bela diri dengan rajin dan melindungimu saat aku besar nanti. ibu tidak butuh perlindungan Sing Sing. Mengapa?
Apakah ibu tidak percaya pada Sing Sing? Tidak. Ibulah yang harus melindungi Sing Sing. Selama kau sehat dan selamat, Tulang-tulangnya sudah patah di sekujur tubuhnya sekarang. Dan meridiannya benar-benar terputus. Kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ibu, Bersiaplah untuk mati. Di mana dia? Berhenti mempermainkanku. Keluar sekarang juga. aku di sini. Kau. Bagaimana dengan lukamu? Pukulan ini aku kembalikan kepadamu. The film was translated and narrated by M Media. Itu bukan apa-apa. Ketua aula yang menyuruhku melakukan semuanya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan khawatir. Tak seorang pun dari kalian akan lolos. Aku tidak mencarimu. Namun kau sendiri yang datang mencariku. Pukulan telapak tangan ini, aku menggunakan 10 bagian tenaga dalamku. Bagaimana mungkin kau bisa menahannya? Ketua aula awas. Anak ini, aku tidak tahu teknik jahat apa yang dia latih. Tapi dia benar-benar bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Mungkinkah ini kebangkitan tulang jiwa? Tulang jiwa apa? Sing Sing, tulang jiwa. Itu adalah tubuh suci bawaan yang legendaris. Ia memiliki tenaga dalam yang sangat kuat, menjadikannya ahli tiada tara satu di antara 10.000. Ia juga memberikan tubuh Vajra, yang kebal terhadap pedang dan tombak, bahkan jika terluka. Ia bisa pulih dengan cepat. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas telah menyecel Meridian Rain dan Dumu. Kau pasti tidak menyangka. Cedera parah yang berulang membantuku membuka Meridian Rain dan Du, memungkinkan kau diambang kematian untuk membangkitkan tulang jiwa dan terlahir kembali dari kepompong. Ye Guhol, waktumu untuk mati telah tiba. Tulang jiwa itu tidak lebih dari ini. Apa yang terburu-buru? Aku baru menggunakan 10% kekuatanku. Demi keinginan egoismu sendiri, kau mencelakai ayah kandungku dan memusnahkan seluruh klanku. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama langit dan membalaskan dendam anggota klanku yang telah gugur. Bersiaplah untuk mati. Hansing. Aku salah. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Aku salah. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai putra kandungku sendiri. Hansing. Jangan harap bisa menipuku lagi. Hansing. Aku salah. Kau orang besar. Jangan dendam pada orang sepertiku. Aku mohon ampuni aku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pahlawan Ye yang ternama ternyata adalah pengecut yang takut mati. Kau benar. Aku memang hina. Aku tidak tahu malu. Selama kau bersedia mengampuni nyawaku, aku akan mengabdi padamu seumur hidup. Sing Sing, jangan buang kata-kata pada penjahat ini. Ibu, aku akan menghabisinya sekarang juga. Sing Sing, awas. Kau sampah tak berguna. Kau telah diracuni oleh bubuk pemusnah tenaga dalam. Bahkan jika kau memiliki tulang jiwa, lalu kenapa? Kau tetap saja dipermainkan di telapak tanganku. Semua murid dengarkan perintahku. Siapapun yang berhasil menaklukkan Hansing akan diberi hadiah 10.000 tal emas. Serang.
Berhenti. Kalian semua telah ditipu oleh Ye Guohong. Beliau sama sekali bukan orang baik. Mereka semua dibesarkan oleh ketua aula. Mengapa mereka mau mendengarkan sampah sepertimu? Maju. Aku pasti akan membunuhmu. Untuk menyingkirkan kejahatan ini dari masyarakat. Demi membasmi kejahatan ini dari rakyat. Apakah kau masih ingat Yuyu? Justru karena pembasmian kejahatan olehmu itulah. Dia kini sudah tiada. Apa? Jika kau tidak ikut campur, dia paling hanya akan dinodai. Namun karena kau bersikeras membuat keributan, aku tidak punya pilihan selain membunuh seluruh keluarganya. Ye Guohong. Kau bajingan tercela. Kau tidak jauh lebih baik dariku. Jika bukan karena The dirimu film was yang begitu translated ingin memasuki and Ola Shangxin, narrated by M. apakah Media. keluarga Han akan menderita malapetaka ini? Diam. Aku akan membunuhmu. Demi ayahku. Dan untuk membalaskan dendam anggota klanku yang telah gugur. Membalaskan dendam mereka? Apakah kau mungkin sudah lupa? Kaulah yang membuka gerbang besi hitam itu. Kau berbohong. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan dengarkan dia. Dia mencoba memancingmu ke dalam sesat Ki. Hansi, selama 20 tahun terakhir ini, kau memanggilku ayah angkat di setiap halaan napasmu. Kau memanggilnya dengan begitu, tulus dan penuh kasih sayang. Aku bertanya-tanya apa yang akan mendiang ayahmu. Pikirkan, setelah mendengar itu, Diamlah. Diamlah. wajah mana lagi yang kau miliki? Kau terus mengatakan bahwa kau akan membalaskan dendam mereka. Kalau begitu katakan padaku, apakah aku yang pantas mati? Atau kau anak durhaka ini? Diamlah. Dia, pikirannya sedang kacau. Tubuh Fajranya telah hancur. Bagaimana mungkin kau membiarkannya menjadi ayah angkatmu? Ayah kandungmu dibunuh oleh ayah angkat baikmu dengan tangannya sendiri. Ayah angkat. Hentikan, hentikan. Hentikan. Lihatlah ibumu lagi. Jika bukan karena dirimu, bagaimana mungkin dia mengalami bencana hari ini? Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Sing Sing. Jangan dengarkan dia. Tenangkan pikiranmu. Ayah angkat ini salah Sing Sing. Sing Sing tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Akulah yang mencelakai semua orang. Ini semua salahku. Orang yang pantas mati adalah aku. Sekaranglah saatnya. Cepat, bunuh dia. Membunuhnya? Bukankah itu akan sia-sia? Ketua Aula, mungkinkah kau tidak tega berpisah dengan anak haram ini? Tentu saja aku bisa. Hanya saja tulang jiwa ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kemari, bentuk formasi, paksa keluar tulang jiwa orang ini. Rantai-rantai ini ditempa dari racun dingin 1000 tahun. Jika kau mencoba menerobos dengan paksa, kau akan merasakan sakit seperti terbakar dan tulang tergerogoti. Lepaskan aku. Sing Singku.
Sing Sing, Bu. Mengapa kau ada di sini? Sing Singku, Ketua aula ini, formasi pengunci jiwa ini. Selama dia masuk ke dalamnya, dia bisa melupakan untuk keluar dalam keadaan hidup. Karena dia ingin mati bersama putranya, maka biarkanlah dia. Sing Sing, kau harus menenangkan pikiranmu. Bu. Jangan mengkhawatirkanku. Pergilah dengan cepat. Sing The Sing, film was dengarkan translated ibu. and narrated by M Kau Media. pergilah sekarang. Kau pergilah sekarang. Pergilah dengan cepat, Ibu. Hansing, apakah kau tidak mau mendengarkan ibumu lagi? Sing Sing, Sing Sing, hanya sekarang, dengan menenangkan pikiranmu, kau bisa mengalahkan para bajingan ini dan membalaskan dendam anggota klan kita yang telah gugur. Sing Sing, ibu sekarang akan mewariskan mantra ilmu Dewa Satu yang milik keluarga Han kepadamu untuk membantu Sing Sing menghancurkan formasi. Buka titik leluhur menuju kedalaman. Melonjak kembali ke danau matahari bulan. Tidak baik. 3 berubah menjadi kolam guntur. Sanjiao berubah menjadi kolam guntur. Memurnikan inti sejati di titik Shanzong. Ibu. Ibu ada apa? Fokus. Usaha yang sia-sia. Shenting terhubung ke lautan bintang. Hati bergerak mengikuti kehendak pikiran. Cepat tarik formasinya. Paksa keluar tulang jiwanya. Ibu. Ada apa? Saluran energi. Chang Hong. Ibu. Ibu. Sing Sing. 20 tahun yang lalu, ibu gagal melindungimu. 20 tahun kemudian, aku akan melindungimu sekali ini. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan menyesal. Tidak. Tidak. Sing Sing. Di dalam hati ibu, kau adalah yang terbaik. Kau harus. Demi ibu. Hiduplah. Dengan baik. Ibu tidak butuh perlindungan Sing Sing. Mengapa? Apakah ibu tidak percaya pada Sing Sing? Tidak. Ibulah yang harus melindungi Sing Sing. Selama kau sehat dan selamat, bahkan jika ibu harus mati, ibu pun rela. Ibu. Tidak. Ye Guhong. Hari ini aku pasti akan membunuhmu.
kau secara paksa menerobos formasi. Kau akan hancur menjadi abu dan asap. Bahkan jika aku harus menjadi abu. Apa peduliku? The film was translated and narrated by M Media. Bersiaplah untuk mati. Kau sangat kejam. Mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak bisa melakukannya tanpa cara-cara yang kejam. Kau pikir dengan cara ini, kau bisa melarikan diri. Bersiaplah untuk mati. Bagus. Kau memaksaku. Hansin, aku tidak menyangka kau telah menguasai. Dari jarak 1000 mil, ilmu Dewa Satu yang membunuh tanpa terlihat. Ilmu Dewa Satu Yang. Itu adalah warisan keluargahan milikku. Sebagai anggota keluargahan, menguasainya. Bukankah itu hal yang sudah seharusnya? Lalu kenapa? Jika kau membunuhku, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan ibumu. Kau telah membunuh ibuku. Apakah kau pikir berbohong masih ada gunanya? Dia hanya menderita kehilangan tenaga dalam yang berlebihan, yang mengakibatkan koma mendalam. Kau hanya perlu mentransfer tenaga dalam kepadanya, dan dia bisa kembali hidup. Kau tidak membohongiku. Apakah mentransfer tenaga dalam saja cukup? Tentu saja tidak. Untuk menyelamatkannya, dia juga membutuhkan bahan obat yang langka. Bahan obat langka. Bahan obat apa? Bicaralah dengan cepat. Aku bisa memberitahumu. Tapi kau harus berjanji padaku untuk tidak membunuhku. Jika tidak, aku tidak keberatan menyeret ibumu ke dalam kubur bersamaku. Kau. Bagus. Aku berjanji padamu. Setelah kau membangunkannya, pergilah ke lembah Dewa Medis untuk mencari teratai salju 1000 tahun. Aku jamin, ibumu akan pulih menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Kau tidak membohongiku. Jika kau tidak percaya padaku, lupakan saja. Baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Jika ibuku tidak bangun, aku pasti akan membunuhmu. Kau. Bukankah kau mengatakan bahwa jika aku menyelamatkan ibumu, kau tidak akan membunuhku? Aku memang bilang tidak akan membunuhmu. Tapi aku tidak menjanjikan hal lain padamu. Kau telah melakukan banyak kejahatan. Jika aku membiarkanmu kembali, kau pasti akan terus melakukan kejahatan. Kau apa yang ingin kau lakukan? Aku akan melumpuhkan ilmu bela dirimu. Kau melumpuhkan ilmu bela diriku. Lebih baik kau bunuh saja aku. Kau. Guhong. Berhentilah meronta. Di dunia persilatan saat ini, tidak ada yang bisa melawanku. Bagus. Hansin, bukankah kau ingin menegakkan jalan kebenaran? Posisi ketua Aula Shengsing ini, aku serahkan kepadamu. Dengan medali perintah ini, kau bisa memimpin perguruan terbesar di dunia persilatan. Berapapun orang yang ingin kau bantu, kau bisa membantu mereka. Aula Shengsing ini, di tanganmu, bisa dibawa ke puncak kejayaan. Benar. Aku memang lebih cocok darimu untuk menjadi ketua aula ini. Kini, kau bisa melepaskanku, bukan? Meskipun kau telah kehilangan kekuatanmu, tapi keterampilan bela dirimu masih bisa mencelakai orang. Aku akan mencopot jabatanmu dan mengumumkan hilangnya ilmu bela dirimu ke seluruh dunia. Mereka yang datang untuk membalas dendam pasti akan datang silih berganti. Apakah kau bisa menemukan cara untuk bertahan hidup saat itu? Akan bergantung sepenuhnya pada dirimu sendiri. Seandainya aku tahu ini sebelumnya, seharusnya aku membunuhmu saat itu juga. Membunuhku? Apakah karena kau tidak mau? Itu karena kau memang tidak bisa melakukannya.
Habiskan sisa hidupmu untuk menebus dosa-dosamu. Kau. Dengarkan perintahku. The film was translated and narrated by Apa M yang ingin Media. kau lakukan? Utusan kiri, utusan kanan. Kalian pimpin pasukan jubah hitam dan kembali ke aula Shang Tsung terlebih dahulu. Setelah aku menyelesaikan beberapa urusan, aku akan pergi menemui kalian. Jika kau berani melakukan kejahatan lagi, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bawahan ini tidak berani. Hansing, posisi sebagai ketua olah-olah Shang Tsung ini tidaklah mudah untuk dipertahankan. Aku beritahu kau, dunia ini sudah gelap gulita. Tidak ada lagi jalan kebenaran yang bisa dibicarakan. Aku hanya mengikuti arus. Bahkan jika dunia ini diselimuti kegelapan, aku Hansing akan membelah langit dan mengubah malam menjadi siang. Bodoh. Kau benar-benar bodoh. Lembah ini adalah rumah ibuku. Kalian semua tinggalkan beberapa orang di lembah ini untuk melindungi keluargaku. Adapun orang ini, buang dia keluar. Hansing, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang sedang kau lakukan? Aku adalah ketua olah-olah Shang Tsung. Aku adalah ketua aula yang ditunjuk langsung oleh guru. Sadarlah. Sing Sing. Sing Sing. Ibu, Apakah kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Ibu, bagaimana perasaanmu? Ibu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Baik. Ibu, aku akan pergi mengambil obat untukmu. Tunggulah aku kembali. Semuanya beristirahatlah dengan baik. Tunggulah aku membawa kembali teratai salju 1000 tahun. Rumah merah. Berhenti di situ. Dari mana gadis malang ini berasal? Beraninya kau membiarkan barang daganganku pergi. Di siang bolong, kau berani memaksa wanita baik-baik menjadi pelacur. Sebagai ketua olah Jeng Sing, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak peduli siapa kau. Kau membiarkan para wanita itu pergi. Jadi aku akan menahanmu di rumah merah. Tangkap dia. Tunggu. Dalam mimpimu, tunggu orang-orang dari olah Jeng Sing datang dan berurusan denganmu. Berhenti. Pergi. Ruang ketua aula Shang Tsung. Adik perempuan, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bocah kecil. Pemilik toko, pemilik rumah merah. Kau cukup pandai berlari. Aku memperingatkanmu. Sebaiknya kau lepaskan, atau aku tidak akan sopan. Aku ingin melihat bagaimana caramu agar tidak sopan. Apa yang sedang kau lakukan? Mereka adalah orang jahat. Aku ingin masuk dan makan ayam panggang. Tapi aku menemukan bahwa mereka telah menculik banyak wanita baik-baik. Mereka akan memaksa mereka menjadi pelacur. Apa? Tapi jangan khawatir. Aku sudah membiarkan mereka melarikan diri. Bocah kecil. Mencoba menjadi pahlawan ya? Kau membiarkan mereka melarikan diri. Maka, kau akan menggantikan posisi mereka dan melayani tamu. Kau tidak mengerti ilmu bela diri. Aku tidak akan melawanmu. Dengan aku di sini. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Nah, aku sarankan kau jangan mencampuri urusan orang lain. Kau tidak mampu menyinggung orang-orang di belakangku. Aku tidak peduli siapa itu. Selama mereka menjadi ancaman bagi daerah ini, aku Hansing harus turun tangan. Anak ini cukup menarik. Dia terlihat agak bodoh. Aku tidak menyangka dia begitu tangguh. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah rumah merah. Lalu kenapa? Mungkinkah bahwa ini adalah tempat di luar hukum? Dari sudut terpencil mana? Kau muncul? Dari mana kau muncul? Belum pernah mendengar tentang rumah merah kami? Lalu kenapa jika aku belum melakukannya? Kau. Beri orang udik ini pelajaran.
Agar wawasannya bertambah, rumah merah kami sebenarnya diizinkan secara khusus oleh Ola Shangxin. Ini adalah neraka bagi para wanita. Tapi di sisi lain, bagi pria, ini hanyalah surga. Apa? Ketua Ola Jengsing. Yi Guohang bukankah dia peduli? Sudah kubilang, ini dibuka dengan izin khusus dari Ola Shangxin. Tentu saja ketua aula sendiri yang memberikan persetujuan. Selain itu, ketua aula Ye Guohang masih memeriksa pembukuan langsung tiap tahun. Aula Shangxin kami memiliki lebih dari sekadar toko ini di setiap kota dan setiap tempat. Industri yang paling menguntungkan. Semuanya milik Ola Shangxin kami. Ola Jengsing seharusnya menjunjung jalan kebenaran bagi rakyat di dunia. Tapi Guohang ini justru memanfaatkan Aula Jengsing untuk menindas rakyat jelata. Aku tentu tidak akan membiarkannya lolos saat aku kembali. Apapun yang dilakukan Ola Shangxin, itulah jalan kebenaran. Tangkap mereka. Kau berani menentang Ola Shangxin? Tunggulah ajalmu. Ketua Aula Shangxin telah tiba. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Apa? Ketua Ola Jengsing? Bukankah itu Yi Guohang? Bagaimana mungkin itu kau? Ini cerita yang panjang. Aku penasaran siapa itu. Ternyata seseorang yang menyamar sebagai Ola Shangxin demi mendapatkan makanan dan minuman gratis. Apa yang kau katakan? Pergi. Panggil kakak iparku ke sini. Katakan padanya kami menangkap satu lagi penipu yang menyamar sebagai Ola Shangxin. Baik, bocah. Saat kakak iparku tiba nanti, tunggulah ajalmu. Aula Shangxin, apakah kau mengenali tanda ini? Perhatikan baik-baik. Aku sudah melihat milik kakak iparku, token Ola Shangxin. Jelas berwarna putih. Apa kau menganggapku bodoh? Tanda biasa. Memang berwarna putih. Hanya ketua aula. Diam. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Semua orang tahu bahwa Ola Shangxin saat ini adalah perguruan paling kuat. Tak ada yang berani menyinggung mereka. Selama seseorang menggunakan nama Ola Shangxin, jangankan makanan dan minuman gratis. Bahkan jika seseorang menginginkan istrinya, dia harus menyerahkannya padaku dengan patuh. Ola Jengsing dimaksudkan untuk menjunjung jalan kebenaran. Bagaimana mungkin bisa melakukan hal-hal keji seperti itu? Aku tidak menyangka Aula Shangxin menjadi sarang kejahatan seperti ini. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Siapa yang membuat masalah di wilayah Aula Shangxinku? Lihat saja akan kuhabisi dia. Saudara ipar pemilik rumah merah. Kakak ipar, bocah inilah pelakunya. Kakak ipar pelan-pelan. Kau. Apakah kau tahu siapa aku? Atasanku adalah. Lepaskan. Atasanku adalah ketua aula dari Ola Shangxin. Begitu aku melapor padanya, dia pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 bagian. Kakak ipar, kau. Aku ada di sini. Apa yang ingin kau laporkan? Bicaralah. Apa yang kau katakan? Berhenti mencoba membodohiku. Apakah kau pikir aku belum pernah melihat ketua aula? Kau mungkin belum tahu. Ketua aula telah diganti. Diganti? Itu mustahil. Siapa yang tidak tahu? Ketua aula kita memiliki ilmu bela diri yang tangguh. Semua orang menyebut dia sebagai pahlawan besar. Hanya dia yang layak menjadi ketua aula kita. Apakah dia layak menjadi ketua aula? Dia menjadi ketua aula. Telah mengubah Aula Shangxin yang seharusnya menjunjung jalan kebenaran dunia persilatan menjadi rumah bordil. Apakah dia layak disebut sebagai pahlawan besar? Apa yang kau tahu? Ketua aula kita telah berusaha keras. Jika dia tidak membuka rumah bordil, dari mana dia mendapatkan uang untuk menghidupi kita? Tepat sekali. Dengan melakukan ini, bagaimana dia bisa menghadapi ketua Ola Jengsing? Kau gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Sebenarnya tahu bahwa Ola Shangxin kita memiliki seorang master. Namun, menghitung hari, master ini seharusnya segera keluar dari pertapaan. 20 tahun yang lalu, Ola Shangxin hanyalah sebuah perguruan besar biasa. Kini, telah menjadi perguruan nomor 1 di dunia persilatan saat waktunya tiba, dan master keluar dari pertapaan.
dia pasti akan berterima kasih kepada ketua aula kita. Seandainya aku tahu hari ini akan tiba, aku tidak akan pernah bahkan sampai mati menyerahkan aula Jingsing kepada Yi Guohong. Usaha aula Shengsing saat ini sedang berkembang pesat. Kerja kerasku sehari-hari tidak sia-sia. Tepat sekali. Kakak ipar adalah pahlawan besar aula Shengsing. Bocah sialan. Kau sudah tamat hari ini. Siapa yang tahu dari mana kau mendapatkan token palsu itu? Dia bahkan membuatnya berwarna hitam. Hitam. Kakak ipar, mengapa kau begitu ketakutan oleh token palsu? Apa yang kau tahu? De oleh Shengsing kita, hitam adalah warna status tertinggi. Medali perintah hitam ini hanya dipegang oleh ketua aula Shengsing. Allah. Ketua aula. Tamatlah sudah. Ini mustahil. Ini benar-benar mustahil. Tamatlah sudah. Aku benar-benar memukulnya. Tidak. Ini jelas tidak benar. Katakan padaku. Dari mana kau mencuri medali ini? Mencuri. Lawan yang telah ditaklukkan itu Ye Guohong. Demi memohon nyawanya. Berlutut dan memohon padaku untuk mengambil medali ini. Mustahil. Ketua aula Ye kita memiliki ilmu bela diri yang mendalam. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkannya? Kau pasti telah menggunakan taktik curang. Aku menggunakan taktik curang? Dialah yang menggunakan taktik curang untuk mencelakaiku. Namun, aku memiliki tulang jiwa. Dan justru dibangkitkan kembali. Baru saat itulah. Tulang jiwa. Tenaga dalam yang melonjak ini memang benar tulang jiwa. Kakak jangan takut. Aku akan melindungimu. Ini adalah bakat yang dianugerahkan oleh langit, seorang ahli yang tiada tara. Memilikimu adalah keberuntunganku. Dalam kapasitas sebagai ketua aula Shengsing, menyelamatkanmu adalah kewajibanku. Ini mustahil. Kau adalah seorang penipu. Kau pasti seorang penipu. Begitu aku memanggil pasukan jubah hitamku, kau akan menghadapi ajalmu. Tidak perlu memanggil pasukan jubah hitam. Mereka sudah tiba. Utusan kanan, aku telah menangkap seorang pencuri kecil. Dia berani menyamar sebagai ketua aula kita. Kau sudah tamat. Dia menyamar. Salam ketua aula. Salam ketua aula. Utusan kanan, apakah kau melakukan kesalahan? Ini. Ketua aula. Pergilah dan selidiki. Selidiki secara menyeluruh masalah industri ilegal itu. Selain itu, ambil ini. Utusan kanan. Utusan kanan. Ketua aula. Ketua aula. Ketua aula. Terima kasih Ketua Aliansi karena telah mengampuni nyawaku. Mulai sekarang, kau harus mengabdikan diri untuk berbuat baik. Dan tetaplah pada tempatmu. Awas. Ye Guohong, apa yang sedang kau lakukan? Dengan tulang jiwa ini, aku Ye Guohong pasti akan mendominasi dunia persilatan. Kau berani menyerangku secara diam-diam? Apakah kau mencoba untuk memusuhi seluruh dunia persilatan? Aku sudah bosan duduk di aula Shengsing. Saat ini, aku hanya ingin mengambil posisimu sebagai ketua aliansi. Ye Guohong. Kapan kau menjadi begitu serakah? Tuan Ketua Aliansi, bagaimana kau bisa menyebutnya keserakahan? Aku selalu serakah. Rumor itu ternyata benar. Tentu saja itu benar. Salahkan kebodohanmu sendiri. Bukankah aku sudah menyebabkan penderitaan besar bagi Hansing? Kau tidak melakukan semua hal itu. Mengapa kau mengakuinya? Itu karena dia ingin menyelamatkan ibunya dan menyelamatkan istrinya. Ye Guohong, kau benar-benar memutarbalikkan fakta. Tercela dan tidak tahu malu. Ya, aku memang tercela dan tidak tahu malu.
Tapi lalu kenapa? Orang sepertimu hanya bodoh. Jadi apa masalahnya jika dia memiliki tulang jiwa? Jadi apa masalahnya jika kau memiliki posisi ketua alianse? Kini, bukankah kau masih dipermainkan? Di telapak tanganku? Maka hari ini, aku akan membersihkan dunia persilatan dari kejahatan ini. Ketua aliansi. Sekarang setelah aku memiliki tulang jiwa, manusia biasa dari daging dan darah sepertimu tidak layak melawanku. The film was Kau telah translated melakukan setiap and perbuatan narrated jahat. by M Media. Kau pasti sedang mencari kehancuranmu sendiri. Aku sudah tak terkalahkan di dunia ini. Siapa yang mungkin bisa membunuhku? Ye Guohong. Kau terlalu cepat merayakan kemenangan. Kau sampah apa yang kau katakan? Apakah kau pikir kekuatan tulang jiwa adalah sesuatu yang bisa kau ambil sesukamu? Berhenti mencoba mengintimidasiku. Tidakkah kau lihat? Kekuatan telapak tanganku tadi, tulang jiwa ini, sudah menjadi milikku untuk digunakan. Dunia ini juga akan menjadi milikku Ye Guohong. Ini. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pasti karena tulang jiwa itu begitu mulia, sehingga butuh waktu untuk beradaptasi. Sangat dingin. Ye Guohong. Keserakahanmu seperti ular menelan gajah. Akhirnya kau menggali kuburanmu sendiri. Kau. Bukankah kau dikurung di kolam dingin? Kau seharusnya sudah mati. Bagaimana mungkin kau ada di sini? Terkurung di kolam dingin. Ye Guohong. Kau masih sama seperti dulu. Tidak bisa dipercaya. Salahkan fakta bahwa kalian semua begitu mudah ditipu. Bahkan jika kau telah menyelamatkan mereka. Lalu kenapa? Begitu aku menyatu dengan tulang jiwa, kalian semua harus mati. Sayang sekali. Kali ini aku sama sekali tidak mempercayaimu. Kau mengekstrak tulang jiwa. Jadi mengapa masih ada sisa tenaga dalam? Tulang jiwaku tidak pernah diambil sama sekali. Lalu apa ini di dalam diriku? Apa yang ada di dalam dirimu hanyalah sedikit tenaga dalam yang aku salurkan kepadamu. Mustahil. Karena Hansing telah meminum pil penstabil jiwa sebelumnya, tak seorang pun boleh mengambil tulang jiwa dari tubuhnya. Mustahil. Aku Ye Guohong, aku adalah putra kesayangan langit. Ini, tulang jiwa ini, seharusnya menjadi milikku. Ye Guohong. Kau pikir tulang jiwa adalah sesuatu yang bisa kau kendalikan dengan mudah. Ia murni dan sejati. Bahkan tenaga dalam yang aku salurkan kepadamu, jika hatimu tidak murni, kau pasti menderita akibat serangan balik tulang jiwa. Seseorang dengan hati yang kotor sepertimu tidak layak memiliki tulang jiwa. Mustahil. Tulang jiwa ini seharusnya menjadi milikku. Kembalikan tulang jiwaku. Hansing, awas! Sudah kukatakan, apa yang paling dibutuhkan oleh tulang jiwa ini adalah hati yang murni. Selama seseorang menyimpan niat jahat, mereka pasti akan menderita serangan balik dari tulang jiwa. Jadi kenapa? Serahkan nyawamu. Penjahat, berhenti segera. Guru. Guru. Berhentilah bermain-main, tunggu aku kembali, lalu aku akan bermain denganmu. Utusan masih menunggu di luar. Tidak, Kekuatan yang luar biasa. aku sedang membicarakan urusan serius denganmu. Baiklah, bicaralah. Ketua aliansi mulai tidak sabar. Ketua aliansi tidak pernah menemui siapapun sendirian. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Cara kau mengerutkan kening sangat berwibawa. Sing, kau harus mendengarkannya. Aku juga merasa gelisah. Ibu, jangan khawatir. Putramu memiliki tulang jiwa tak tertandingi di dunia. Tidak ada yang bisa menyakiti putramu. Hansing, kau masih terlalu naif.
Dunia persilatan ini penuh tipu daya. Bahkan jika ilmu bela dirimu unggul, kau harus tetap berhati-hati. Cara kau menatap saat kau serius. Benar-benar mirip bakpao daging. Lepaskan. Bukankah kau hanya marah karena aku tidak mengajakmu? Ikut tanda tanya. Aku akan membelikanmu manisan buah saat aku kembali. Kau membuatku marah. Sing Sing, kau tidak boleh tidak sopan kepada guru. The film Guru. was translated and narrated by M. Beraninya Media. kau menentang atasanmu, dan kau masih tidak mengakui kesalahanmu. Ibu. Apa yang terjadi? Kau si bodoh. Aku, dari Ola Jengsing, sang pendiri Huang Rong. Jadi kau benar-benar gurunya. Bagaimana menurutmu? Takut sekarang? Aku akan melihat apakah kau berani membangkang lagi. Tapi guru. Bukankah seharusnya kau menyelesaikan pertapaanmu besok? Apakah itu intinya? Jika kau membangkang lagi, aku tidak akan membiarkanmu menjadi ketua perguruan lagi. Murid ini tidak berani. Murid ini tadi bersikap gegabah. Murid ini akan mengikuti ajaran guru. Begitu baru benar. Tapi, guru, mengapa kau tidak mengizinkan murid ini menghadiri pertemuan itu? Aku selalu berhubungan baik dengan ketua aliansi. Dia biasanya sangat baik dan jujur. Kau melumpuhkan ilmu bela diri Guo Hong, namun kau mengampuni nyawanya. Dia pasti akan menghadap ketua aliansi, memutarbalikkan fakta. Oleh karena itu, kau sama sekali tidak boleh menghadiri perjamuan jebakan ini. Tidak. Karena ini adalah skema Ye Guohong. Maka aku harus pergi. Karena Ye Guohong berniat mencelakaiku. Maka kalahkan dia dengan taktiknya sendiri. Ye Guohong. 20 tahun yang lalu, sebagai murid pribadiku, kau berpura-pura jujur, baik hati. Aku mengira kau bisa mewarisi posisiku. Sebelum memasuki masa pertapaan, aku mempercayakan Aula Jingsing kepadamu. Aku tidak menyangka bahwa kau akan menggunakan keadilan ini, Aula Jingsing, untuk membakar, membunuh, dan menjarah di mana-mana. Ye Guohong, bisakah kau menghadapi rakyat dan kepercayaan mereka pada Aula Jingsing? Guru. Aku melakukan ini demi Ola Shengsing juga. Sekarang Ola Shengsing memiliki puluhan ribu pengikut dan sudah menjadi perguruan terbesar di dunia persilatan. Ini semua berkat jasaku. Kau masih berani membuat alasan. Mulai hari ini, Ye Guohong ini bukan lagi anggota Ola Jingsingku. Entah dia akan dieksekusi atau dihukum. Aku meminta ketua aliansi untuk memutuskan. Guru, aku adalah kontributor utama. Guru, kau tidak bisa membuangku. Guru. Penjaga. Tangkap Ye Guohong. Kawal dia ke lembah es. Guru, biarkan dia tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. Guru, aku salah. Selamatkan aku, guru. Apa yang telah kau lakukan? Sudah saatnya untuk membayarnya. Tunggu. Ketua aliansi. Aku tahu kau akan mempercayaiku. Bawa dia pergi. Harapan. Kau bisa mengelola Ola Shengsing dengan baik di masa depan. Demi kedamaian dunia. Demi keadilan dunia persilatan. Demi hati nuranimu. Ketua aliansi, tenang saja. Hansi pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Ibu, mari kita pulang. Nyonya. 20 tahun kemudian. Kedai Ola Shengsing, berhenti. Jangan lari. Bagaimana mungkin baru saja keluar dari pertapaan? Aku sudah dikejar-kejar lagi. Apakah kau baik-baik saja? Aku menyuruhmu berhenti. Mengapa kau masih berlari? Aku akan menjadi orang bodoh jika tidak lari. Aku hanya mencuri dan memakan satu ayam panggangmu. Aku beritahu kau. Aku adalah anggota Ola Jingsing. Ketua Ola Jingsing adalah rekan dekatku. Apakah kau mempercayaiku? Jangan takut.
Aku tidak The akan film melakukan was apapun padamu. translated and narrated Apa by ini? M Media. Kau pasti kelaparan, sampai mencuri makanan. Ambil barang-barang ini. Di mana orang tuamu? Aku akan mengantarmu pulang. Aku mencuri dari tempatmu. Dan kau tidak menghukumku? Ini adalah restoran milik Ola Shangxin. Bise Ola Shangxin adalah untuk menegakkan keadilan dan membantu yang lemah. Sepertinya bocah Hansing itu telah mengelola Ola Jengsing dengan cukup baik. Feng El. Ada apa? Ayah ibu. Ayah, aku baru saja melihat seorang gadis kecil mencuri ayam di dapur. Ayam panggang. Di mana dia? Biarkan saja dia. Dunia sudah damai sekarang. Dia pasti akan bisa menikmati hidupnya sepenuhnya.